Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Presiden Inter BP Marotta menyebut penunjukan Christian Chifu sebagai pelatih baru sebagai langkah berani setelah kepergian mendadak Simone Inzaghi pasca kekalahan 5-0 dari PSG di final Liga Champions. Meski kecewa gagal meraih Scudetto dan kalah di final, Marotta menilai finish kedua tetap prestasi besar. Ia menegaskan bahwa keputusan mengganti pelatih diambil setelah Inzaghi menyatakan mundur, bukan sebelumnya. Inter sempat mempertimbangkan pelatih lain seperti Fabregas, Mourinho, dan Vieira, namun akhirnya memilih Chifu karena dianggap sesuai dengan visi klub, yakni pelatih muda yang bisa mengembangkan akademi. Meski belum diumumkan secara resmi karena kontraknya dengan Parma, nama Chifu sudah disebut terbuka. Marotta juga menolak anggapan bahwa penunjukan ini adalah langkah mundur dan menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh dana, tapi juga strategi dan kepemimpinan yang solid. Christian Chifu yang akan menggantikan Simone Inzaghi sebagai pelatih Inter Milan diperkirakan akan mempertahankan sebagian besar sistem taktis Inzaghi, termasuk formasi 3 bek dan 2 penyerang di lini depan yang serupa dengan gaya permainan 3-5-2 yang sudah diterapkan. Chifu yang baru menandatangani kontrak 2 tahun akan memulai tugasnya setelah meninggalkan Parma dan tidak diharapkan membuat perubahan besar menjelang Piala Dunia antar klub, mempertahankan gaya permainan yang sudah dikuasai tim. Selain itu, laporan menyebutkan bahwa Chifu akan tetap mengandalkan 3 pemain senior, Yann Sommer, Matteo Darmian, dan Henrik Mkhitaryan untuk musim 2025-2026 yang akan memberikan pengalaman penting bagi tim. Sementara itu, nasib Francesco Acerbi belum pasti setelah kehilangan dukungan Inzaghi. Kontraknya diperpanjang dengan nilai lebih rendah dan ia berpotensi hengkang pada bursa transfer musim panas. Dengan pelatih baru Chifu, perubahan besar dan regenerasi skuad diperkirakan akan terjadi. Sementara ketiga pemain senior tersebut menjadi pilar penting dalam transisi tim. Inter Milan secara resmi mengumumkan perekrutan winger Brasil Luis Henrique dari Olympique de Marseille dengan biaya 23 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus. Pemain berusia 23 tahun ini menjadi rekrutan kedua Nerazzurri musim panas ini setelah Petar Sucic. Luis Henrique dikontrak hingga Juni 2030 dan akan bergabung dengan skuad Inter tepat waktu untuk Piala Dunia antar klub FIFA pada 14 Juni. Pemain yang dikenal fleksibel di sektor sayap ini baik sebagai winger maupun wingback memulai karirnya di Botafogo sebelum bergabung dengan Marseille pada 2020. Selama 2 musim di Ligue 1, ia tampil 49 kali dan mencetak 1 gol. Musim 2024-2025 menjadi titik balik baginya. Mencetak 9 gol dan 10 assist, membantu Marseille finish di posisi kedua Ligue 1 dan lolos ke Liga Champions. Luis Henrique juga dikenal sebagai salah satu pemain tercepat di Ligue 1 musim lalu dengan kecepatan sprint mencapai 36,98 km per jam. Ia kini menjadi pemain Brasil ke-36 dalam sejarah Inter Milan. Inter Milan hanya akan merekrut Nico Paz pada musim panas ini jika Davide Fratesi meninggalkan klub. Menurut Corriere della Sera, Paz menjadi incaran Inter setelah tampil impresif bersama Como musim lalu.
Gelandang serang berusia 19 tahun asal Argentina itu dinilai lebih cocok sebagai gelandang tengah dalam skema Inter, meskipun peran pastinya bisa berubah di bawah pelatih baru Christian Schiffo. Sementara itu, Inter telah mengamankan Petar Sucic untuk memperkuat lini tengah. Namun masa depan Fratesi masih belum pasti, dan jika ia hengkang, barulah Inter membuka peluang mendatangkan Paz. Jika Fratesi tetap bertahan, maka transfer Paz kemungkinan besar tidak akan terjadi. Inter Milan terus aktif di bursa transfer setelah merekrut Petar Sucic dan Luis Henrique dengan fokus utama kini beralih ke lini depan. Setelah kepergian Arnautovic dan Korea serta cedera Pio Esposito, kebutuhan akan penyerang baru menjadi mendesak. Saat ini Inter sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Manchester United untuk merekrut Rasmus Højlund yang diharapkan menjadi pasangan ideal bagi duet Thuram dan Lautaro Tula. Inter juga mempertimbangkan Joshua Zirkzee, namun United cenderung mempertahankannya. Højlund menunjukkan ketertarikan untuk kembali ke Italia dan membela Inter. Inter berharap bisa mendapatkan Højlund dengan skema pinjaman dan opsi pembelian, sementara United menginginkan transfer pemain dengan harga sekitar 40 hingga 45 juta euro. Inter Milan dan AC Milan bersaing untuk mendapatkan tanda tangan bek Parma Giovanni Leoni. Pemain berusia 18 tahun ini tampil impresif sepanjang musim lalu, menjadi kunci di lini belakang Parma yang berhasil terhindar dari degradasi. Leoni yang direkrut Parma dari Sampdoria musim panas lalu, kini menarik perhatian kedua klub besar Milan. Inter sebelumnya tertarik pada Leoni musim lalu, namun gagal mencapai kesepakatan dengan Sampdoria. Dan pemain tersebut akhirnya bergabung dengan Parma. Dengan Christian Schiffo yang sukses bekerja dengan Leoni di Parma, kini menjadi pelatih Inter, minat Nerazzurri terhadap Leoni semakin besar. Namun AC Milan juga tertarik untuk merekrutnya. Parma dilaporkan mematok harga 15 juta euro untuk Leoni dan berharap persaingan antara kedua klub akan meningkatkan harga tersebut. Inter Milan tampaknya menghadapi kendala dalam menyelesaikan pembelian Nikola Zalewski dari Roma. Meskipun pemain sayap asal Polandia tersebut tampil meyakinkan sejak bergabung dengan Nerazzurri pada Januari lalu dengan status pinjaman dan opsi pembelian sekitar 6,5 juta euro. Zalewski telah menunjukkan kemampuan beradaptasi baik sebagai pengganti di sayap kiri maupun dalam peran hibrida antara Mezzala dan penyerang kedua. Meskipun demikian, Inter belum mencapai kesepakatan dengan Roma. Pembelian pemain ini masih dalam ketidakpastian dengan spekulasi bahwa masa depan Simone Inzaghi yang merupakan pendukung utama kedatangannya mungkin berpengaruh pada keputusan tersebut. Keputusan akhir kemungkinan akan bergantung pada pelatih baru Christian Schiffo. Waktu untuk menyelesaikan transaksi semakin terbatas karena hak pembelian akan berakhir pada 18 Juni. Inter Milan hanya akan merekrut kiper Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma jika ia berstatus bebas transfer musim panas mendatang. Kontrak pemain berusia 26 tahun tersebut dengan PSG akan berakhir pada akhir Juni dan hingga kini belum ada kesepakatan baru antara Donnarumma dan klub. Jika kontraknya tidak diperpanjang, ia bisa meninggalkan PSG secara gratis. Inter Milan yang dikenal tertarik merekrut pemain dengan status bebas transfer memperhatikan situasi ini dengan cermat. Namun jika PSG memilih untuk menjual Donnarumma musim panas ini, Inter tidak akan mengajukan tawaran dan hanya akan tertarik jika ia benar-benar berstatus bebas transfer.